Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atra Ramdhania, NIM 195211144. Saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bab telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Sistem operasi jaringan mengarahkan perjalanan dan pengelolaan komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Jaringan komputer awalnya dibangun oleh perusahaan-perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Ada dua cara untuk mengomunikasikan pesan dalam jaringan, yaitu dengan sinyal analog ataupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah handset telepon, pengeras suara di komputer, atau earphone di iPad, yang semuanya membuat bentuk analog yang dapat didengar oleh telinga. Ini hampir semua orang sudah menggunakan internet. Bahkan ada beberapa di antaranya yang tidak bisa hidup dengan internet. Internet sangat perlu bagi personal maupun untuk bisnis. Internet saat ini merupakan alat telekomunikasi publik paling luas di dunia, yang saat ini sedang bersaing dengan telepon global baik dalam hal jangkauan dan jarak. Sebagian besar rumah dan usaha kecil telah bergabung ke internet dengan berlangganan melalui penyedia layanan internet. Sebuah penyedia pelayanan internet adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara ke pelanggan retail. Alamat dan arsitektur internet. Di internet diberi alamat protokol internet yang unik, di mana saat ini berisi tentang nomor ber-32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Sebagai contoh, alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Sistem penamaan domain adalah mengubah nama alamat domain menjadi alamat IP. Selanjutnya yaitu internet masa depan, internet IPv6 dan internet 2. Sistem pengalamatan lama diganti oleh sistem baru dari skema IP yang disebut IPv6 atau internet versi protokol 6 yang berisi alamat 128 bit atau 2/128 atau lebih dari 1 kuadriliun alamat unik yang dimungkinkan. Sedangkan internet 2 adalah konsorsium jaringan canggih yang mewakili lebih dari 350 universitas Amerika Serikat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah bekerja sama dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional di lebih dari 50 negara. Layanan internet dan alat komunikasi. Layanan internet. Sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi surel, obrolan dan pesan instan, kelompok diskusi elektronik, telnet, file transfer protokol, dan web. Voice over IP. Teknologi VoIP memberikan informasi suara dalam bentuk digital, menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon. Selanjutnya, komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu
mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna secara mudah dapat beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem dengan standar yang secara diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur client server. Selanjutnya, hypertext. Laman web dapat diakses melalui internet karena perangkat lunak browser web yang beroperasi di komputer dapat diterima laman web yang disimpan pada server dengan menggunakan Hypertext Transfer Protocol. Web 3.0 merupakan web masa depan. Web 1.0 memecahkan masalah untuk mendapatkan akses informasi, dan Web 2.0 memecahkan masalah untuk berbagi informasi dengan orang lain dan membangun pengalaman web baru. Sedangkan Web 3.0 adalah janji untuk masa depan di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Keempat, revolusi nirkabel. Sistem seluler. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Selanjutnya, jaringan komputer, nirkabel, dan akses internet. Bluetooth. Bluetooth merupakan standar jaringan. Bluetooth menghubungkan papan ketik, nirkabel, dan mouse PC ke ponsel atau ponsel ke earpiece tanpa kabel. Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Dan WiMAX. Selanjutnya, RFID dan jaringan sensor nirkabel. RFID menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Selanjutnya, jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling menghubungkan yang tertanam dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Yang terakhir yakni tentang kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di beberapa lokasi yang berbeda itu saling terhubung, sehingga potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatasi pada satu lokasi saja, tetapi dapat terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Nah, dari situ ancaman dapat berasal dari faktor teknis, organisasi, dari lingkungan yang digabungkan dengan keputusan manajemen yang buruk. Ancaman dan penyalahgunaan sistem, yaitu yang pertama ada perangkat lunak berbahaya atau software berbahaya, seperti virus, worms, dan spyware. Dan juga ada Trojan horse. Lalu yang kedua, peretas dan kejahatan komputer. Lalu yang ketiga, spoofing dan snifing. Yang keempat, serangan denial of service.
kelima kejahatan komputer, keenam click fraud, ketujuh ancaman global, kedelapan ancaman internal yaitu dari para karyawan sendiri, lalu 9 kerentanan perangkat lunak. Nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Melindungi sistem informasi itu begitu penting untuk operasi bisnis yang layak. Karena perusahaan itu memiliki aset informasi yang sangat berharga untuk dilindungi. Sistem informasi itu bersifat rahasia karena bisa berisi tentang individu pajak, aset keuangan, catatan medis, dan ulasan kinerja pekerjaan. Juga dapat berisi informasi pada operasi perusahaan, termasuk rahasia dagang, pengembangan produk baru rencana, dan strategi pemasaran. Sistem pemerintah dapat menyimpan informasi pada sistem senjata, operasi intelijen, dan sasaran militer. Informasi ini adalah aset yang memiliki nilai sangat besar dan akibatnya dapat menghancurkan jika mereka itu hilang, rusak, atau ditempatkan di tangan yang salah.